Pelindung tampan. Lanjut lagi, jangan lupa like, komen dan share cerita ini ke media sosial yang sahabat punya. Terima kasih. 2831-2833 Bab 2831 Crusade Plan. Di langit, ruang yang rusak terdistorsi dan bergolak, dan badai ruang terus-menerus bertiup, dan sulit untuk pulih untuk sementara waktu. Dapat dilihat berapa banyak kebisingan yang Landen Sen dan Ying Jeu lawan saat ini. Landen Sen juga jatuh dari langit dan melayang. Penonton terdiam, dan semua mata para penggarap iblis berkumpul pada Landen Sen, ekspresinya terkejut. Mereka melihat Landen Sen lagi, dan perubahan yang mengejutkan terjadi. Kekuatan Landen Sen jelas bagi semua orang, dan dia terkejut dengan keterampilan praktisnya. Sekarang di hati para penanam setan, status Landen Sen mungkin lebih rendah daripada Ying Jiu dan Lei Yan, tetapi itu sedikit lebih tinggi dari Lei Huang dan Ying Ji. Tidak heran Landen Sen tidak memanggil Ying Jiu, Jiu Ye, tetapi memanggilnya teman Tao. Mereka memang memiliki kekuatan untuk setara dengan leluhur suku Jiu Ying. Teman Ying Jiu, kamu telah menerima. Landen Sen mengepalkan tangannya ke arah Ying Jiu. Ekspresi Ying Jiu sangat suram, dia mengabaikan Landen Sen dan memasuki tempat loteng tanpa melihat ke belakang. Wajah Ying Ji sama gelapnya dengan dasar pot, dan dia tidak berani lagi mencekik Landen Sen. Dia segera mengikuti Ying Jiu dan memasuki loteng. Tingkat senior 9 bayi, lihat aku dan aku akan melihatmu, dan berjalan ke venue dengan malu. Ranah pemahaman menghormati kekuatan. Melihat kekuatan Landen Sen begitu kuat, para pembudidaya klan Jiu Ying ini tidak berani menyinggung Landen Sen. Pertempuran tadi berhasil membuat Landen Sen berdiri. Saudara Sen, Anda benar-benar menyembunyikan penderitaan saya. Anda sangat kuat. Mengapa Anda tidak memberitahu saya sebelumnya? Lei Huang segera mencondongkan tubuh ke depan, dan bertanya pada Landen Sen dengan ekspresi iri. Landen Sen sedikit tercengang, dan berkata, Brother Lei berkata dan tertawa. Sen hanya beruntung sebelumnya, dan untungnya menembus periode Mahayana yang lalu, dan kekuatannya telah meningkat. Selain itu, ini adalah pertama kalinya saya bermain melawan roh yang sebenarnya. Saya tidak tahu banyak tentang itu. Lei Yan tersenyum dan berkata, Brother Landen Sen, Anda tidak harus rendah hati. Kekuatan supernatural yang baru saja Anda tunjukkan jelas tidak jauh lebih lemah dari Ying Jiu, dan mereka lebih dari semangat top-top yang sebenarnya. Haha, Anda bisa membuat Ying Jiu makan. Anda masih yang pertama menjadi jenis kehancuran seperti ini. Lei Huang tertawa dan berkata, tidak. Nenek moyang, aku bisa membuat saudara seperti itu, yang merupakan berkah bagi klan Lei Jing kami. Kali ini Landen Sen membantu kami klan Lei Jing, Anda akan melindunginya di masa depan. Apa? Ini wajar. Aku khawatir tidak akan lama sebelum klan saya akan ditanggung oleh adik laki-laki Landen Sen. Lei Yan tersenyum. Landen Sen menggelengkan kepalanya dan tersenyum, senior Lei Yan telah memujinya. Jangan menjadi pendahulu. Mulai sekarang, Anda dan saya sama, Anda bisa memperlakukan saya sebagai teman. Lei Yan menepuk bahu Landen Sen dan berkata dengan sungguh-sungguh. Kepribadian Lei Yan mirip dengan Lei Huang, dan dia adalah tipe yang jujur dan tulus. Landen Sen suka berteman dengan para biksu seperti itu. Melihat bahwa leluhur klan Lei Jing dan Landen Sen adalah teman, para penggarap iblis terkejut pada diri mereka sendiri, dan mereka sudah menganggap Landen Sen sebagai tokoh terhormat di hati mereka. Landen Sen jelas bisa merasakan sedikit kekaguman di mata mereka, dan suasana hatinya masih sedikit segar. Kapanpun, hanya kekuatan yang paling realistis. Anda dapat memperhatikan nomor publik penulis, nomor Zong, cukup cari nama pena saya 4 karakter ada konten yang luar biasa dan spoiler. Yah, tidak ada lagi waktu yang bisa terbuang. Ayo kita pergi ke venue dan melanjutkan pertemuan. Lei Yan berkata dengan keras, dan kemudian berjalan ke tempat loteng. Lei Huang, Landen Sen, dan para pemimpin senior klan Lei Jing mengikuti dengan cermat. Semua pembudidaya setan juga kembali ke venue dan duduk di kursi yang telah ditentukan. Lei Yan berdeham dan berkata, Ahem. Ada sedikit lelucon saat ini. Sekarang Anda tidak keberatan dengan klan kera besar yang bergabung dengan aliansi perang salib, kan? Aula tempat itu sunyi dan tidak ada keberatan. Ying Ji dan anggota senior lainnya dari klan 9 bayi bahkan tidak berani menaruh kentut. Sebelum Landen Sen mengatakan bahwa dia sendiri yang layak menjadi tentara 300.000 pembudidaya, tetapi sekarang, ini cukup konservatif. Karena semua orang tidak keberatan, aku akan menyetujui klan kera besar untuk secara resmi bergabung dengan aliansi. Lei Yan mengumumkan dengan keras bahwa klan kera besar telah bergabung dengan aliansi, dan kemudian berkata konferensi kepunahan setan sekarang dimulai. Pertama-tama, saya ingin memberitahu Anda kabar buruk. Beberapa hari yang lalu, mata-mata saya dari klan Lei Jing menemukan sejumlah besar di bagian timur Laut Tianyun. Jejak cacing. Jumlah serangga pembunuh tidak terhitung, sekitar puluhan juta. Semua pulau di bagian timur wilayah Laut Tianyun telah menjadi sarang serangga pembunuh, pulau-pulau itu menjadi rawa-rawa penuh dengan bau busuk, dan jumlah serangga pembunuh masih meningkat.
Peningkatan. Lebih dari itu, mata-mata klan kami menemukan jejak formasi besar di bagian timur area lautan awan langit. Aku tidak tahu apa fungsi formasi itu, tetapi berbagai aksi iblis jahat menimbulkan ancaman besar bagi kami di Sis dan Baihuazu. Tidak bisa hanya duduk dan menunggu. Begitu kata-kata ini keluar, semua pembudidaya iblis di aula menunjukkan warna khusyuk. Roh-roh jahat telah bercokol di wilayah Laut Tianyun, dan jumlah serangga ganas yang aktif di wilayah Laut Tianyun meningkat, yang memang merupakan sinyal buruk. Seorang kultivator iblis dari klan Gajah Putih berdiri dan bertanya, berani tanyakan pada senior Lei Yan, bagaimana aliansi akan berperilaku ketika musuh mendekat. Lei Yan berkata dengan tegas, ini sangat sederhana. Setelah berdiskusi dengan klan Jiuying, kami memutuskan untuk mengambil inisiatif 3 hari kemudian dan memimpin pasukan aliansi untuk menyerang sarang lawan dengan guntur untuk menghindari masalah di masa depan. Sang patriark dari klan Naga Piton berdiri dan menggenggam tinjunya, mengatakan, setan jahat berdarah di benua timur, dan sangat kuat, ditambah serangga ganas yang tak terhitung jumlahnya untuk membantu, dan bahkan menarik sekelompok pembantu yang kuat. Itu bukan karena meragukan kekuatan aliansi, tapi kita selalu perlu sedikit bersiap untuk bertarung dan bertarung, kan? Meskipun ras kita mematuhi perintah yang dikeluarkan oleh klan Lei Jing dan klan Jiuying, kita tidak ingin menjadi umpan meriam dan membuat pengorbanan yang tidak masuk akal. Aku bertanya-tanya bantuan macam apa yang dapat diberikan oleh klan Lei Jing dan klan Jiuying dan apakah mereka bisa menang. Tentu. Kepala klan ular piton naga menyuarakan aspirasi semua ras yang bergabung dengan aliansi. Tujuan mereka untuk bergabung dengan aliansi adalah untuk mencari perlindungan dan melawan musuh bersama, bukan untuk bertindak sebagai umpan meriam. Lei Yan berkata dengan sungguh-sungguh, klan Lei Jing kami telah ada di Baihuazu selama puluhan ribu tahun yang tak terhitung jumlahnya. Ini adalah rumah kami. Kita harus mengambil pimpinan atas tuduhan itu dan memikul tanggung jawab utama. Klan kita berjanji untuk mengirim pasukan 8 juta biksu untuk bertarung. Musuh, Lei Yan secara pribadi akan pergi berperang. Selain itu, jika perlu, klan saya akan memanggil jiwa surgawi sejati yang telah diabadikan selama beberapa generasi untuk berpartisipasi dalam pertempuran. Begitu kata-kata ini keluar, semua pembudidaya iblis di antara hadirin menyala. Klan Lei Jing memiliki reputasi yang kuat di Baihuazu dan Shizawa. Sekarang Lei Yan telah berbicara secara pribadi, ia pada dasarnya sama. Leluhur Lei Yan, Gao Yi, aku mengaguminya. Sang patriark dari klan Piton Naga dengan serius menggenggam tinjunya dan duduk. Kalau begitu, berani bertanya apa rencana klan Jiuying, berapa banyak kekuatan militer yang dapat diberikannya, dan kekuatan tempur macam apa yang dapat diberikannya. Bisakah Jiuye mengatakan sesuatu tentang hal itu? Sang patriark klan Baixiang tidak bisa tidak bertanya dengan tinjunya. Ying Jiu menatap kepala klan Gajah Putih dengan muram, membuat kepala klan Gajah Putih itu berkeringat dingin. Seperti suku Jiuying, itu mengirim pasukan 8 juta pembudidaya, dan leluhur ini juga akan pergi ke pertempuran sendiri. Selain itu, suku kita dapat meletakkan puluhan ribu ular yang melahap langit untuk menjebak musuh dan membunuh musuh. Ying Jiu yang serak, suara melengking melewati itu. Bab 2832 Tentousan Snakes. Ribuan ular melahap langit. Para kultivator yang hadir menghirup udara dingin, menunjukkan ekspresi yang tidak bisa dipercaya. Landen Sen belum pernah mendengar tentang formasi ini, tetapi melihat ekspresi yang diungkapkan oleh para pembudidaya iblis harus menjadi formasi yang sangat luar biasa. Ribuan ular melahap langit. Seira telah melihat slip batu giok yang menggambarkan formasi ini di paviliun kitab suci Tibet dari suku Sky Fox. Ini tampaknya merupakan formasi kuno yang sangat kuat. Seira dalam kantung binatang buas memulai transmisi suara. Seira, apakah kamu tahu kemampuan formasi ini? Landen Sen bertanya dengan rasa ingin tahu. Putraku, Seira lebih main-main saat itu. Dia tidak serius melihat slip batu giok di paviliun kitab suci Tibet klan Tianhu. Dia hanya tahu ada formasi seperti itu. Seira menjulurkan lidahnya, sedikit malu. Lei Yan mengangkat alisnya, hehe berkata, hantu tua Ying Jiu, Anda telah menemukan bahwa hati nurani Anda tidak berhasil, dan Anda bersedia untuk menanam 10.000 ular langit menyantap arai. Saya ingat bahwa arai besar ini membutuhkan banyak biksu 9 bayi klan yang tak terhitung jumlahnya esensi darah digunakan sebagai energi awal. Jangan seringan yang Anda janjikan. Ketika saatnya tiba, klan Anda tidak akan tahan untuk mengatur susunan besar ini, agar tidak mempermalukan semua orang. Ying Jiu berkata dengan kosong, karena leluhurku mengatakannya, dia akan melakukannya secara alami, dan kau tidak perlu mengingatkanku. Ada keributan di tempat tersebut, dan semua pembudidaya setan menunjukkan kegembiraan, seolah-olah mereka melihat harapan kemenangan. Landen Sen benar-benar ingin tahu, dan tidak bisa tidak bertanya kepada Lei Huang, saudara Lei, kemampuan seperti apa yang dimiliki 10.000 ular ini di langit. Lei Huang Transmission menjawab, formasi ini adalah formasi yang diturunkan oleh 9 bayi dari zaman kuno. Ini adalah formasi super membunuh kedua di dunia roh kuno di zaman kuno. Sampai hari ini,
Mungkin tidak ada formasi lain di dunia roh kuno. Fa dapat memiliki kekuatan seperti itu terhadap langit. Dikatakan bahwa selama formasi ini berhasil dikerahkan, bahkan jika peri sejati dari dunia atas terperangkap dalam formasi, itu akan terkelupas tanpa sekarat. Apa hebatnya? Landen Sen terkejut. Lei Huang menjelaskan, ya. Kekuatan keseluruhan 9 bayi sebenarnya sedikit lebih rendah daripada klan Lei Jing kami. Itu karena 9 bayi dapat meletakkan sejumlah besar ular, sehingga mereka membanjiri kita, dan peringkat ras lebih tinggi dari kita. Satu keluar. Meskipun puluhan ribu ular yang melahap langit ini sangat kuat, harga yang harus dibayar untuk formasi sangat tinggi. Dikatakan bahwa perlu puluhan ribu pembudidaya setan yang mewarisi kekuatan garis keturunan Jiuying untuk menyediakan 1/10 dari esensi dan darah mereka sendiri sebagai metode pembentukan. Energi pengorbanan dapat mengaktifkan formasi. Selain itu, di antara puluhan juta budidaya setan klan 9 bayi ini, budidaya terlemah tidak boleh lebih rendah dari tahap transformasi dewa. Di antara para pembudidaya yang menyediakan esensi dan darah, harus ada 5.000 biksu di tahap fit. 500 biksu Mahayana. Setelah mendengar penjelasan Lei Huang, Landen Sen tercengang. Ini adalah pertama kalinya ia mendengar tentang formasi yang begitu mahal sehingga diperlukan 10 juta biksu 9 bayi klan untuk menyediakan 1/10 dari esensi dan darah, bahkan biksu Mahayana dan biksu konjugal tidak dapat melarikan diri. Penggarap iblis tidak lebih baik dari para beku manusia, memberikan 1/10 dari esensi dan darah telah merusak vitalitas mereka dan kehilangan nyawa mereka. Tidak heran kultivator iblis di tempat itu sangat bersemangat, dengan dukungan kuat seperti itu akan meningkatkan kepercayaan diri kultivator. Landen Sen sedikit curiga, reputasi klan Jiuying tidak pernah sangat baik, dan klan bahkan lebih terbiasa menipu yang baik dan takut akan kejahatan. Setelah beberapa diskusi, Lei Yan berkata, kalau begitu mari kita putuskan. 3 hari kemudian, perang salib resmi dimulai. Para biksu dari aliansi Tengah Mahayana dan di atas akan mengikuti saya dan para Taois Yingjiu, dan sisa biksu Mahayana akan memimpin para biksu aliansi untuk melingkari para pembunuh. Serangga. Ini baik. Hati para penggarap iblis melonjak. Selama waktu ini, mereka juga ketakutan dan gelisah oleh iblis jahat yang sedang mengacau. Sekarang mereka akhirnya akan mulai bertindak, tetapi mereka lega. Rencana pertempuran yang diajukan oleh Demon Slayer Conference sangat sederhana. Untuk menyimpulkannya dalam satu kalimat, itu berarti naik dan melakukannya. Untuk menghadapi para beku di tingkat Ugin, taktik dan strategi tidak akan efektif sama sekali. Berbicara tentang strategi, mungkin para pembudidaya iblis yang kuat seperti Lei Yan Yingjiu pertama kali merayu musuh, memperkenalkan Wu Jin dan gelombang biksu di bawahnya ke dalam 10.000 ular langit menyantap arai, dan kemudian semua orang akan bergabung dengan pasukan untuk menyerang dan menyelesaikan pembunuhan. Aliansi telah menentukan rencana aksi dan mengaturnya secara rinci. Setelah pertemuan, Landen Sen kembali ke klan Lei Jing, dan Lei Huang membiarkannya beristirahat selama 3 hari untuk mempersiapkan pertempuran 3 hari kemudian. Landen Sen bermeditasi dan beristirahat di kamar istana Jinglei, tetapi dia selalu sedikit gelisah. Seira merasakan kekhawatiran Landen Sen, dan bertanya dengan lembut, anakku, apa yang kamu pikirkan? Landen Sen mengerutkan kening dan mendesah, saya tidak tahu mengapa, saya selalu merasa bahwa klan Jiuying tidak begitu baik. Apakah Anda ingat penatua besar Yingqi dari klan Jiuying saat itu? Untuk bertahan hidup, ia tidak ragu untuk membungkuk kepada kepala klan laba-laba naga. Para tetua agung begitu serakah untuk hidup dan takut akan kematian, jenis burung apa yang menurut Anda 9 bayi itu? Putraku, apakah kamu curiga bahwa motif klan Jiuying tidak murni? Seira mengerutkan kening. Mungkin. Pertemuan pemusnahan ini diusulkan oleh suku Jiuying. Mereka tampaknya bersemangat untuk membiarkan aliansi perang salib melawan Wu Jin dan pasukan cacing jahat. Itu pasti akan membuat orang merasa sedikit aneh, mungkin ada penipuan. Klan telah berlindung di Outland, dan memiliki hubungan dekat dengan Wu Jin, dan perang salib melawan para petani di aliansi akan menderita, kata Landen Sen dengan ekspresi suram. Wajah Seira Kiau berubah pucat, tidak. Tidak peduli seberapa berani 9 bayi itu, mereka tidak akan berani bertarung melawan seluruh aliansi. Setelah semuanya keluar, seluruh dunia roh kuno mungkin akan menganggapnya sebagai musuh yang hebat. Hei, jangan takut pada 10.000, kalau-kalau. Landen Sen merenung sejenak, dan tiba-tiba bertanya, Seira, bukankah kamu mengatakan bahwa kamu melihat batu giok tergelincir di paviliun tulisan suci suku Sky Fox Sky yang mencatat 10.000 ular memakan langit? Jika kamu bisa mengetahui 10.000 ular memakan langit, kita mungkin memiliki sarana untuk mengubah bahaya menjadi bencana jika kita lemah dalam susunannya. Seira buru-buru berkata, tidak sulit untuk menemukan batu giok itu. Namun, akan lebih baik untuk bertanya kepada leluhur Gu Yue tentang metode pembentukannya. Nenek moyang mengetahui semua metode pembentukan 3 alam dengan sangat baik, dan dia harus tahu bahwa 10.000 ular memakan langit. Beberapa karakteristik arai besar. Ini belum terlambat, mari kita pergi ke klan Tianhu sekarang. Landen Sen berkata dengan suara berat.
Bagaimanapun, masih ada 3 hari sebelum dimulainya perang, cukup untuk pergi ke klan Tianhu sendirian. Setelah menyapa Lei Huang, Landen Shen menggunakan teknik teleportasi ruang untuk pergi ke hutan kuno. Saya ingat bahwa terakhir kali saya mengunjungi Gumu Woodland adalah lebih dari 100 tahun yang lalu. Pada saat itu, Landen Shen belum menembus Mahayana, dan sekarang dia telah menjadi biksu Mahayana. Memikirkan pengalaman selama bertahun-tahun, Landen Shen sangat tersentuh. Keduanya tiba di perbatasan suku Tianhu di hutan kuno melalui teknik teleportasi luar angkasa, di mana kabut tebal meresap dan udaranya segar dan manis. Ada banyak pohon yang menjulang tinggi, bunga spiritual dan rerumputan, semuanya masih begitu akrab. Setelah kembali ke tempat lama, Seira adalah yang paling bersemangat, dan segera terbang keluar dari tas binatang roh Landen Shen. Meskipun untuk semangat sejati, 100 tahun tidak lebih dari sekejap, tetapi Seira juga sedikit merindukan tuannya. Bawahan menghormati putri kecil. Seira adalah seorang putri dari suku Tianhu, dan biarawan patroli perbatasan dengan hormat memimpin Landen Shen dan Seira ke tanah suku Tianhu. Bab 2833 Met Bai Hang Again. Bisakah Penatua Agung berada di klan? Seira langsung bertanya pada pemimpin biksu yang sedang berpatroli. Nenek moyang suku Tianhu, dan leluhur soliter bulan soliter telah hidup dalam pengasingan di lembah Suyue pada hari kerja, dan hanya tanda dari Penatua besar yang dapat membuka batasan lembah Suyue. Biksu yang berpatroli memerintahkan dengan hormat dan berkata, kembali ke sang putri, Kepala Yunfeng telah berurusan dengan hal-hal di istana rubah putih baru-baru ini. Kepala keluarga. Seira sedikit terkejut. Putri, kamu tidak tahu. Nenek moyang Gu Yue menjadikan Grand Elder Yunfeng sebagai patriark bertindak suku Tianhu lebih dari 100 tahun yang lalu, kata pemimpin biarawan yang berpatroli itu. Jadi itu sebabnya posisi master sebagai patriark layak namanya, kata Seira dengan emosi. Bahkan, posisi patriark suku Tianhu selalu kosong. Patriark terakhir sudah duduk lebih dari 500 tahun yang lalu. Nenek moyang dari bulan penyendiri belum menentukan calon patriark. Sebelumnya, seorang sesepuh senior Mahayana menjabat sebagai patriark bertindak. Sejak Seira pergi, leluhur Gu Yue telah menginstruksikan sesepuh Agung Yunfeng untuk bertindak sebagai patriark bertindak. Keduanya tidak berlama-lama, Seira segera menggunakan teknik teleportasi ruang angkasa dan membawa Landen Shen ke istana Tianhu. Istana Tianhu adalah ruang utama klan Tianhu, dan juga tempat penting untuk diskusi tingkat tinggi seperti patriark dan sesepuh. Di aula, Yunfeng berdiri langsung di atas aula dengan tangan di bawah bahunya, dan seorang pemuda tampan dengan aura dan udara melaporkan sesuatu. Pemuda tampan itu adalah senior Seira, Bai Hang. Bai Hang telah bergaul dengan sangat baik selama bertahun-tahun. Puluhan tahun yang lalu, basis budidaya Bai Hang menerobos ke puncak Mahayana. Tubuhnya menjadi dewasa lebih cepat dari jadwal dan menjadi budidaya iblis puncak Mahayana termuda di antara suku Sky Fox, dan dia sangat dihormati. Selain itu, sebagai murid besar Yunfeng, Bai Hang sangat dihormati. Meskipun ia masih sedikit belum matang dalam menangani masalah, ia dapat dianggap memenuhi tugasnya. Pada saat ini, biarawan penjaga berjalan ke aula dengan cepat dan berkata dengan keras, laporkan kepada Patriark Yunfeng, dan Putri Seira meminta untuk bertemu denganmu. Apa? Yunfeng terkejut, dan hampir berpikir bahwa ada masalah dengan telinganya, dan buru-buru berkata, biarkan sang putri masuk dengan cepat. Bai Hang juga terpana. Bukankah Seira diculik oleh Landen Shen? Mengapa dia tiba-tiba kembali ke klan Tianhu? Mungkinkah dia ditinggalkan oleh Wang Balaozi dari Landen Shen? Mata Bai Hang berbinar, memikirkan penampilan lucu dan lucu Seira, dan tidak bisa tidak berteriak dalam hatinya. Jika Seira bisa berubah pikiran, dia masih bisa menerima Seira. Ternyata dia terlalu banyak berpikir. Setelah penjaga gerbang melepaskannya, Seira melompat ke istana Tianhu. Seira melihat sekilas Yunfeng di aula utama pada pandangan pertama, dan segera bergegas maju untuk memeluk Yunfeng, dan berkata dengan emosional, Tuan, Seira ingin mati karena kamu. Yunfeng tersenyum lebar, dan menepuk bahu Seira, Seira, mengapa kamu bebas datang ke Sky Fox Clan? Hah? Kamu gadis kecil, yang telah berlatih dengan baik tahun ini, telah menembus almarhum Mahayana. Saat Yunfeng berbicara, dia terkejut ketika dia melihat tahap kultivasi Mahayana Seira nanti. Namun, dalam lebih dari 100 tahun, budidaya gadis kecil ini telah meningkat terlalu cepat. Kakak junior, sudah lama sejak aku melihatmu. Hati Bai Hang melonjak, dan dia akan memeluk Seira, dan juga ingin berpura-pura memeluk untuk merasakan tubuh yang lembut dan berminyak. Tapi Seira secara naluriah mendukung beberapa langkah, menghindari pelukan Bai Hang, dan memberikan hadiah yang murah hati, aku telah melihat saudara laki-laki, sudah lama sekali. Bai Hang memeluk sebuah tempat, tiba-tiba sedikit malu, dan tersenyum, Seira, kali ini kau pergi, saudaraku, tetapi hari-harinya seperti bertahun-tahun. Selama bertahun-tahun, meskipun Bai Hang telah membuat banyak gadis, dia masih tidak bisa melupakan Seira. Temperamen Seira yang cantik membuatnya terobsesi dan kewalahan. Seira hanya tersenyum canggung, tidak tahu harus berkata apa,
jadi dia berkata, "Saudari, selamat, saudaraku, karena berhasil menembus puncak Mahayana." Begitu kata-kata ini keluar, Bai Hang sedikit bangga, dan tertawa, "Saya juga ingin memberi selamat kepada suster junior Seira karena menerobos almarhum Mahayana. Dengan bakat Anda, itu akan menjadi masalah waktu sebelum Anda melangkah ke puncak." Kakak memuji, Seira menjawab dengan sopan. "Ngomong-ngomong, mengapa kamu tiba-tiba kembali ke klan, suster junior? Mungkinkah sesuatu terjadi?" Mata Bai Hang bersinar terang, dan dia juga berharap Seira mengatakan bahwa Landen Sen mulai kacau dan akhirnya ditinggalkan, atau tidak menyukai basis kultivasi Landen Sen. Sayangnya, dia masih berpikir terlalu banyak. Sebenarnya, itu bukan masalah besar, biarkan Sen mengatakannya. Sebuah suara datang dari luar aula, dan Landen Sen melangkah ke istana Tianhu, mengabaikan Bai Hang, dan membungkuk pada Yun Feng dengan tinjunya. Sen telah melihat Patriark Yun Feng. "Landen Sen, kamu benar-benar di sini, kamu tidak harus bersikap sopan." Yun Feng melambaikan tangannya. Rumput. Kulit Bai Hang langsung membeku, dan diam-diam, mengapa Landen Sen, bajingan itu juga ada. Ini pemandangan yang mengerikan. Ketika Landen Sen menyambar adik perempuan juniornya yang imut, Bai Hang sangat membenci Landen Sen. Dia ingin membalas dendam terhadap Landen Sen lebih dari satu kali, tetapi karena kurangnya kekuatan. Memikirkan kekuatan basis kultivasinya yang meningkat dan tubuh fisik yang matang, Landen Sen jelas bukan lawannya. Bai Hang akhirnya merasa lebih santai. Yun Feng memandang Landen Sen beberapa kali, lalu mengambil nafas dingin dan berseru, "Landen Sen, kamu. Apa basis kultivasi Anda saat ini? Mungkinkah Anda menggunakan beberapa kekuatan magis untuk mengubah napas Anda?" Dia telah menemukan bahwa fluktuasi kekuatan spiritual Landen Sen mungkin berada pada tingkat akhir periode Mahayana, dan dia terkejut di luar jangkauan hatinya. Dia juga merasa bahwa Landen Sen telah menggunakan beberapa kekuatan magis untuk mengubah auranya. Landen Sen menggenggam kepalan tangannya dan berkata dengan tegas, "Beberapa hari yang lalu, saya beruntung bisa menembus periode Mahayana yang lalu dan membuat Patriark Yun Feng tertawa." Mendesis. Kalimat ini terdengar seperti guntur dan mengguncang Yun Feng begitu keras sehingga dia tidak bisa pulih untuk waktu yang lama. Yun Feng jelas ingat bahwa ketika Landen Sen meninggalkan klan kera besar, kultivasinya berada di puncak tubuhnya. Sekarang hanya lebih dari 100 tahun, kultivasinya telah melambung ke almarhum Mahayana. Ini bukan lelucon. Mustahil. Bukankah kamu hanya basis budidaya puncak yang sempurna? Bagaimana kamu bisa menembus almarhum Mahayana begitu cepat? Mata Bai Hang melebar, menatap Landen Sen, wajahnya agak terdistorsi, dan wajahnya penuh keraguan. Landen Sen tidak ingin berbicara dengan Bai Hang, tetapi karena orang ini adalah saudara senior Seira, dia hanya menanggapi dengan acuh tak acuh, "Saya punya kesempatan. Tidak perlu menyebutkan mengapa saya memperbaikinya." Yun Feng butuh waktu lama untuk pulih, menggosok kepalanya, dan berkata dengan emosi, "Ini masih leluhur kesepian dengan obor." Kekayaan Sen Daoyou Tianzong benar-benar membuat Yun Mo malu. Di masa lalu, Yun mempertanyakan Daoyou Sen dan menantikannya. "Teman, jangan benci ini." Landen Sen tersenyum dan menggelengkan kepalanya, "Apa yang dikatakan Patriark Yun Feng, Anda telah banyak membantu Sen, saya berterima kasih, sudah terlambat." Melihat jenggot Yun Feng dan mata yang menatap serta ekspresi terkejut lainnya, Seira memegang lengan Landen Sen dan tersenyum. Pada awalnya, tuan itu tidak mau mengikuti putranya setelah dia terbunuh, karena putranya begitu kuat, aku takut dia tidak akan pernah mengatakan apa-apa lagi. Benar-benar jahat. Wajah Bai Hang hitam seperti bagian bawah pot, dan dia tidak bisa membayangkan bahwa basis kultivasi Landen Sen akan sangat tinggi. Melihat Seira memeluk lengan Landen Sen dan tampak bahagia, Bai Hang cemburu. Melihat ini, Seira masih tidak tahu berapa kali dia dicambuk oleh Landen Sen yang kejam. Memikirkan hal ini, Bai Hang hampir gila, dan amarahnya membengkak ke titik di mana ia perlu melampiaskannya.